Ya teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bisnis Kang Fajar. Hari ini saya mau mereview HP saya sendiri, yaitu HP kenangan saya dan juga HP perjuangan saya teman-teman. HP yang saya miliki ini semuanya adalah 100% dari uang yang saya kumpulkan. Dan ini dimulai nanti HP saya ini, HP kenangan ini dimulai dari HP sekitar tahun 2007-an lah saya mendapatkan HP hingga sampai sekarang. Baik, langsung saja, tidak usah lama-lama ya. Saya akan perkenalkan satu persatu HP yang saya miliki, HP kenangan yang saya miliki. Ini semua adalah HP perjuangan semua teman-teman. Perjuangan saya mulai dari nol hingga saya bisa mendapatkan sebuah HP. Yang pertama adalah ini teman-teman. Ini adalah HP Sony Ericsson. Ini adalah HP Sony Ericsson ya. Kalian pasti tahu ini HP adalah Sony Ericsson. Ini ada dashboardnya. Tipenya adalah tipe, sebentar, saya agak lupa ya, ini J120i. Ini dulu saya membelinya sekisar harga 500 ribuan teman-teman. Ini saya belinya second pada waktu itu, tetapi seperti baru, second seperti baru. Kalau nggak salah waktu itu harganya ini masih sekitar 600 sampai 700-an, dan secondnya cuma turun sedikit, yaitu 500 ribu, karena masih bagus pada waktu itu teman-teman. Nah, kecil sekali teman ya, segenggaman tangan. Ini HP tahun 2007 ketika saya masih sekolah SMA. Bagaimana saya mendapatkan HP ini teman-teman? HP ini saya dapatkan yaitu menabung uang saku teman-teman. Saya lupa menabung uang sakunya entah 1 tahun atau nggak sampai 1 tahun gitu teman. Pokoknya hitungan bulanan, pokoknya hampir 1 tahun lah. Seingat saya itu hampir 1 tahunan. Itu saya kumpulkan uang saku mulai 2.000 sampai 3.000 rupiah per hari saya kumpulkan. Jadi saya kadang tidak jajan, tidak beli es, tidak beli apa-apa di sekolahan. Tapi kalau memang saya waktu itu pengen jajan, haus, pengen beli es ya, saya terpaksa beli, cuman pasti saya tetap menabung gitu. Jadi kalau misalkan saya uang sakunya 3.000, mungkin saya jajakan 1.000 atau 1.500, yang 1.500-nya saya tabung begitu. Yang pasti saya setiap hari mesti menabung untuk mendapatkan HP ini, Sony Ericsson J120i. Sebelum saya buka isinya, bagaimana isinya apa HP ini, saya mau melihat ini ada dashboardnya juga. Masih ada dashboardnya meskipun masih sudah jelek ya. Ada apa saja dashboardnya? Oke, kita buka. Nah, bentar ya, ini teman-teman, ini ada kartu garansi Sony Ericsson. Nah, ini kartu garansinya. Terus ada juga ini, ada buku panduan, ada buku di dalam buku ini ada pengoperasian dasar, panggilan, kontak, perpesanan radio, sebut saja, setting, fitur tambahan, mengatasi masalah, informasi penting, indeks. Jadi dulu memang HP itu memang dilengkapi buku-buku seperti ini teman-teman. Kan informasi pada YouTube kan masih minim, jadi ada buku panduan-panduan seperti ini. Sini juga ada bukunya juga. Oh, ini bahasa Inggrisnya, yang ini tadi buku yang bahasa Indonesia nya teman-teman. Ini versi yang bahasa Inggris, ini versi bahasa Indonesia. Jadi memang benar-benar HP ini dikemas sedemikian rupa, dipantaskan.
Ini juga nggak tahu ini apa ini, antara bahasa Inggris, ada bahasa apa saja ini. Nah, ini teman-teman, ini juga ada bahasa Cinanya juga, nggak tahu ini apa. Short information Sony Ericsson, lengkap sekali teman-teman ya. Ya sudah, hanya itu saja teman-teman, dashboardnya hanya itu saja. Tapi benar-benar lumayan loh dashboardnya ini, seperti kayak HP mewah. HP zaman dulu seperti kayak HP mewah dibandingkan HP zaman sekarang. Dashboardnya hanya seperti kayak beli wafer gitu teman-teman ya. Oke, sudah, saya akan kasih tahu dalamnya HP ini ya. Jadi seperti ini teman-teman, menunya ada menu panggilan, ada pesan, jadi masih standar teman-teman ya, masih standar kan. Barangkali teman-teman lebih jelasnya bisa lihat di Google speknya bagaimana HP Sony Ericsson J120i. Ini hanya bisa dibuat panggilan, buat SMS, dan WA nya masih belum ada karena ini belum Android teman-teman, belum Android, masih Java. Jadi sistemnya masih Java, karena pada waktu itu kan ketika saya masih sekolah, teman-teman itu kan masih masanya masa SMS, bukan WA, bukan chat, tapi SMS. Jadi kirim-kiriman SMS begitu. Jadi ini masih belum dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang menarik-menarik gitu. Jadi cuman ada fitur-fitur seperti ini saja. Dan ini HP ini juga ada gamenya. Saya bukakan gamenya ya. Gamenya seperti ini, simple, nggak seperti yang sekarang. HP sekarang gamenya menarik sekali, HD semua, 3D semua. Dulu cuman seperti ini teman-teman gamenya. Gini aja sudah senang, sudah ada hiburan buat main game setiap hari ya. Namanya juga perubahan zaman ya, seperti ini teman-teman ya, sudah tahu kan. Oke, yang kedua saya akan perkenalkan HP saya kembali, HP kenangan saya. Ini ada HP Nokia. Nah, ini teman-teman, HP Nokia. Kalau ini terdapat kamera dan ini layar agak lebar teman-teman. Nah, HP Nokia ini namanya Nokia Express Music. HP Nokia Express Music. HP Nokia ini ada dashboardnya juga. Saya kasih tahu dulu dashboardnya. Dashboardnya ini malah lebih besar dari tadi Sony Ericsson teman-teman. Kalian pasti tahu HP ini HP pada masanya adalah HP pintar, adalah HP canggih pada masanya. Tahu kan kalian teman-teman? Ini dashboardnya masih ada dan sudah jelek teman-teman. Ini dulu dikenal HP pintar, HP smart. Dan ini malah lebih banyak isinya teman-teman daripada tadi Sony Ericsson yang tadi. Ini dulu saya membelinya second juga dengan harga 1.250.000. Itu pada waktu itu HP 1.250.000 sudah dapat ini, itu sudah bagus sekali teman-teman HP ini. Nah, HP ini sudah bagus sekali pada waktu itu. Oke, sebelum saya membuka dashboardnya isinya apa saja dan membuka menu-menunya, saya akan cerita sedikit bahwa HP ini saya dapatkan ketika saya masih kerja di pabrik. Nah, HP ini saya dapat karena saya mengumpulkan uang gajian dari pabrik. Jadi saya gajian, mendapatkan gaji pertama kali bekerja ikut orang, itu saya belikan HP ini dengan harga 1.250.000 tadi. Jadi
gaji, kalau nggak salah itu sudah gajian kedua kalinya saya gajian dari pabrik. Saya senang sekali sudah mendapatkan gaji yang lumayan. Akhirnya saya membeli HP ini teman-teman, Nokia ini Express Music. Baik, tidak lama-lama lagi saya akan membuka dashboardnya, isinya apa saja ini teman-teman. Ini ada kaset teman-teman, ada kaset mungkin ya, kasetnya isinya panduan dari Nokia. Ada kaset, terus ada bukunya, ini lebih tebal dan lebih besar ya. Ini namanya Nokia 5630 Express Music teman-teman ya, saya ingat sekali, Express Music 5630. Ini pada masanya bagus loh teman-teman HP ini. Kalau nggak percaya bisa Google, cari di Google HP Nokia Express Music. Buku panduannya tebal sekali, seperti HP mewah. Memang HP mewah pada zamannya. Dan ini juga ada buku informasi teknologi, nggak tahu ini buat apa. Nokia Connecting People ya ini. Dan ini ada kartu garansinya juga, kartu garansi ya, sudah tahu. Sekarang saya akan lihatkan pada kalian semua isi menunya Nokia Express Music ini. Oke ya, ini menunya lebih banyak dari tadi teman-teman. Dan ini sistemnya sistemnya bukan Java, teman-teman. Sistemnya ini sistem Symbian. Nah, Symbian itu lebih pintar daripada sistem Java, karena Java tidak bisa mengunduh aplikasi. Kalau Symbian masih bisa mengunduh aplikasi. Dulu ini yang dikenal, HP Symbian itu dikenal bisa mengunduh aplikasi namanya, kalau nggak salah itu, ini sudah nggak ada ini teman-teman, di menu saya ini sudah nggak ada, tapi kalau nggak salah itu aplikasinya namanya WeChat. Nah ya, kalau salah sebelum WhatsApp itu ada WeChat. Nah ini aplikasi, di sini menunya masih banyak teman-teman. Saya perlihatkan pada kalian semua ya, ini ya, ini menunya. Nah ini menunya ya kan, masih banyak ini teman-teman menunya. Oh ya, ini kelebihannya juga ada pemancar wifi nya juga teman-teman. Jadi bisa ini pemancar wifi nya ini, coba saya klik. Nah ini pemancar wifi nya juga ada teman-teman. Canggih kan pada waktu itu. Ini saya beli tahun 2011, kalau nggak 2010 ya 2011 nih teman-teman. Pada waktu itu kalian sudah mengenal wifi apa belum? Pasti ada yang belum kalau anak zaman sekarang. Baik, saya lanjut saja. HP saya yang ketiga, HP kenangan saya yang ketiga, ini ada HP. Nah ini sudah Android teman-teman. Ini Sony C3. Ini saya belinya juga second dengan harga 2 juta. Sony C3 ini versi asli, ini saya belinya harga 2 juta. Jadi HP ini saya dapatkan ketika saya masih jualan bensin eceran dan nggak punya pekerjaan sama sekali. Jadi saya belikan ini karena saya mengumpulkan sedikit demi sedikit teman-teman. Ini RAM-nya masih 1 GB dan sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi saya mendapatkan HP ini agak lama teman-teman, karena saya menabungnya sedikit demi sedikit, tidak memaksakan diri. Dari hasil jualan bensin yang pada waktu itu 1 bulannya kurang lebih 700.000, tetapi saya banyak pengeluaran waktu itu.
Jadi saya mendapatkan HP ini dengan harga 2 juta itu berusaha untuk sabar, tidak memaksakan diri untuk mengganti HP. Pertama kali HP ini adalah HP yang saya beli adalah HP Android pertama kali, Sony C3 ini. Setelah saya membeli HP Symbian ini teman-teman, jadi perasaan saya ya bangga sekali sudah bisa membeli HP Android. Dan HP ini teman-teman, C3 Sony C3 ini, Sony Xperia C3 ini adalah HP pertama kali saya membangun channel YouTube. Jadi mulai dari 0 subscriber sampai sekarang sudah mencapai 50.000 lebih subscriber. Channel saya yang satunya, bukan channel yang ini teman ya, channel saya yang saya berhasil mendapatkan 50.000 subscriber. Itu awalnya dari HP ini teman-teman, dengan RAM 1 GB, kamera berapa ya kamera ini, bisa lihat di Google aja teman-teman, saya agak lupa kameranya ini ya. Dengan kondisi yang apa adanya, HP apa adanya, tripod malah tidak punya teman-teman pada waktu itu. Dan saya menggunakan HP ini menjadi seorang YouTuber itu sampai kira-kira 1 tahunan, dan mencapai waktu itu subscriber saya 10.000 kalau nggak salah, itu 10.000 subscriber. 10.000 subscriber. Akhirnya saya alhamdulillah menghasilkan uang, menghasilkan dolar dari AdSense. Tidak setiap bulan waktu itu teman-teman ya, kadang 2 bulan baru gajian, kadang juga 1 bulan gajian, kadang 3 bulan 4 bulan baru gajian. Tetapi saya kumpulkan, saya belikan peralatan YouTuber, saya belikan peralatan kebutuhan saya sendiri, dan akhirnya saya dapat membeli HP baru lagi, karena saya sudah bukan merasa bosan menggunakan HP ini, tetapi saya sudah merasa sangat berat sekali menggunakan HP ini, karena semakin lama HP ini semakin tidak kuat untuk mengedit dan tidak support untuk YouTube, aplikasi YouTube, dan juga aplikasi yang digunakan untuk mengedit teman-teman. Jadi saya keberatan waktu itu. Akhirnya saya ya terpaksa harus mengganti HP. Sebenarnya saya masih bisa bertahan menggunakan HP ini kalau misal HP ini masih kuat untuk mengedit, masih kuat untuk membuka channel YouTube. Berhubung ini sudah tidak support lagi, ya saya akhirnya mengganti ya. Jadi HP ini saya gunakan sampai mati total seperti ini teman-teman, tidak bisa nyala. Nggak tahu ini belum saya perbaiki, belum saya taruh ke servisan. Tetapi saya simpan untuk menjadi sebuah HP kenangan saya menjadi seorang YouTuber, dan HP kenangan ketika saya masih jualan bensin eceran. Oke, lanjut ya. HP selanjutnya ketika itu kan saya 10.000 subscriber. HP Sony C3 ini sudah berjalan 1 tahun lebih, dan tidak kuat akhirnya saya membeli ini teman-teman. Ini adalah HP Sony Xperia XZS. Sebenarnya HP ini itu mahal sekali, kalau nggak salah itu versi yang aslinya itu kalau nggak salah itu harga 3 juta lebih teman-teman, 3,5 juta lah. Dan pada waktu itu saya belum memiliki dana segitu teman-teman, karena gaji YouTube ini semakin lama saya semakin agak lambat. Kadang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru gajian. Dan pada waktu itu saya memang memiliki dana hanya 2 juta pada waktu itu teman-teman. Tetapi karena kebutuhan saya menggunakan HP semakin lama semakin harus terus menerus, akhirnya saya ya terpaksa membeli HP seadanya, tetapi bisa untuk memenuhi kebutuhan saya, yaitu dalam mengedit konten dan juga membuat konten, dan juga bisa lancar
menjadi seorang konten kreator YouTube. Dan akhirnya saya terpaksa membeli Sony XZS ini dengan versi AU, teman-teman. Nah, lihat, ini adalah Sony XZS versi AU. Saya jujur saja, saya tidak mengada-ada. Jadi karena ini adalah review tentang HP saya, HP pribadi saya, HP riwayat saya, dan saya terpaksa membeli HP ini dengan versi AU, bukan versi global atau versi aslinya. Dengan harga 2 juta, ini pun second, teman-teman. Ini pun second. Tetapi alhamdulillah dengan RAM 4 GB ini, dengan kamera yang lumayan mumpuni daripada sebelumnya, HP saya yang sebelumnya, Sony yang sebelumnya, saya lebih profesional dalam membuat konten. Profesionalnya itu dalam segi tampilan gambar, video ini lebih jernih daripada HP saya sebelumnya. Jadi saya suka sekali dengan HP ini. Ini masih bisa sampai sekarang, teman-teman. Ini sampai bisa, lihat. Nah, ini menu-menunya, dan masih lumayan enak. Dan tetapi HP ini sudah tidak lagi saya gunakan untuk konten atau gunakan untuk ngedit-ngedit. Dan HP ini khusus saya buat untuk WA saja, menghubungi telepon gitu, atau juga buat bisnis online. Hanya itu yang saya gunakan pada HP ini, teman-teman. Dan HP ini saya gunakan cukup lama, teman-teman. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan. Saya gunakan cukup lama, kurang lebih 2 tahunan. Saya gunakan menjadi seorang YouTuber sampai saya mendapatkan subscriber 40.000 lebih. 40.000 lebih saya mendapatkan subscriber hanya dengan HP versi AU ini, bukan versi yang asli. Dan kenapa saya tidak meneruskan menggunakan HP ini? Kalian tahu, saya sebenarnya tipe orang yang tidak mudah mengganti sesuatu barang yang saya miliki kalau tidak ada masalah. Sebenarnya ini masih enak, teman-teman. Kamera juga masih nyala, kamera juga masih bisa. Nah, kamera kan masih bisa, kamera depan juga masih bisa. Tapi untuk mengedit juga masih bisa, masih lancar. Tapi apa yang membuat saya ganti HP, sudah tidak menggunakan HP ini lagi untuk konten kreator? Karena HP ini itu cepat panas, teman-teman. Padahal saya sudah mengganti baterainya, baterai originalnya sudah 2 kali ini saya mengganti, tapi tetap saja panas. Dan saya cari tahu di artikel di YouTube, ternyata HP versi AU ini kelemahannya dari versi aslinya atau versi globalnya itu ada kelemahannya, memang pada sistem perangkatnya. Dia selalu panas meskipun sudah ganti HP, sudah ganti baterai baru, dia akan tetap panas karena sistemnya ini bekerja cukup panas dari HP yang versi aslinya. Itu kelemahannya, teman-teman. Jadi kalau dibuat ngerekam video, HP ini 5 menit harus sudah diberhentikan, karena lebih dari 5 menit dia pasti akan panas. Kalau HP ini panas, kualitas video tidak akan bagus, pasti akan patah-patah. Ya, ini kelemahan HP ini, teman-teman. Ya, ini membuat saya waktu itu bingung. Saya sebenarnya ketika HP ini saya tahu semakin lama sudah semakin tidak layak untuk dipakai buat merekam di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, buat merekam dengan durasi yang panjang. Sebenarnya saya bimbang karena pada waktu itu saya tidak memiliki tabungan untuk membeli HP lagi, karena gaji YouTube pada waktu itu memang benar-benar buat kebutuhan saya pribadi dan kebutuhan keluarga saya, teman-teman, pada waktu itu. Jadi saya tidak bisa menggunakan sembarangan uang YouTube itu, karena ada sesuatu yang lebih penting
saya menggunakan uang hasil dari YouTube itu, teman-teman. Jadi saya tidak punya tabungan. Akhirnya saya terpaksa membeli sebuah pendingin HP dengan harga kurang lebih 150 ribuan, teman-teman. Nah, pendingin HP ini bisa ditaruh di sini, teman-teman. Ditaruh di belakang HP ini, HP bisa menjadikan dingin. Dan karena alat itu, saya bisa bertahan agak lama, teman-teman, menggunakan HP ini. Karena HP-nya terbantu dingin. Dan video yang saya hasilkan stabil, tidak ada patah-patah ataupun tidak ada error. Karena biasanya kalau HP panas, video itu pasti akan error, berhenti sendiri, atau rekaman jadi terganggu. Karena pada waktu itu jadi begitu, teman-teman. Saya menggunakan HP ini cukup lama karena terbantu karena alat pendingin HP itu. Dan akhirnya sampai pada puncaknya, saya masih menggunakan HP ini, masih bisa digunakan untuk mengedit dan merekam video. Akhirnya saya alhamdulillah bisa menabung sedikit demi sedikit uang YouTube. Dengan kesabaran saya juga, pelan-pelan akhirnya saya bisa membeli HP kembali, teman-teman, yaitu HP yang saya gunakan untuk merekam ini. Ini ya bukan HP mahal dan bukan HP yang canggih, HP merek Samsung, tetapi bukan yang baru dan bukan yang istimewa, cuman RAM juga 4 GB, tetapi kamera lumayan daripada yang ini, teman-teman, daripada HP saya yang Sony ini. Karena saya menjadi seorang YouTuber, saya menjadi seorang konten kreator, tidak membutuhkan HP yang terlalu bagus atau terlalu canggih. Karena bagi saya yang penting HP-nya sanggup dibuat untuk merekam video durasi panjang dan sanggup buat untuk mengedit meskipun dalam waktu yang lama. Hanya itu sebenarnya HP yang pas untuk menjadi seorang konten kreator. Jadi nggak perlu HP yang mahal, teman-teman. Ini saran saya. Dan itulah semua, teman-teman, saya mereview tentang HP saya pribadi, HP riwayat saya, HP perjuangan saya. Dari mulai HP Sony Ericsson J120i, kemudian saya membeli HP Nokia 5630 Express Music, kemudian saya membeli HP Sony C3, dan akhirnya saya membeli yang keempat, saya membeli HP Sony Xperia versi AU tipe XZS. Dan keempat ini adalah sebuah hasil perjuangan hingga saya berada pada titik sekarang ini. Saya ulangi kembali lagi. Ini Sony Ericsson J120i adalah hasil dari uang saku sekolah. Ini Nokia Express Music 5630 hasil dari kerja di pabrik. Ini Sony Xperia C3 hasil dari menabung ketika jualan bensin eceran. Dan Xperia AU adalah perjalanan saya menjadi seorang YouTuber. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video saya sampai habis. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua, motivasi buat kalian semua yang sekarang mungkin kalian ingin menjadi seorang YouTuber, mungkin sekarang masih dalam proses menjadi seorang YouTuber, kalian masih dalam proses membangun masa depan yang cerah,
Kalian jangan minder dengan apa yang kalian miliki. Kalian harus bersyukur, jangan menyerah, tetap konsisten, wujudkan apa yang kalian inginkan. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.